Baik, puji nama Tuhan. Malam ini saya ucapkan shalom buat kita semuanya. Shalom. Bapak Ibu, kita bersyukur kalau malam ini kita memperingati hari turunnya Roh Kudus bagi setiap kita. Kenapa? Karena Tuhan menyediakan tempat bagi kita dan Tuhan berjanji mencurahkan rohnya bagi setiap kita. Amin Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita, kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan dengan segenap hati. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami bersyukur Bapa. Hari-hari yang Kau berikan bagi setiap kami begitu berarti Tuhan. Dan malam ini Tuhan kami mau menaikkan penyembahan kami. Kami mau menerima Roh Kudus-Mu bagi setiap kami Tuhan. Karena Engkau telah mencurahkan bagi kami, Engkau menjanjikan bagi setiap kami roh penghibur bagi kami, kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap untuk menyembah-Mu Tuhan. Roh Kudus hadir di sini. Roh Allah yang maha suci, penuhi setiap kami Tuhan. Damai sejahtera, Dia beri. Sekali lagi bersama-sama katakan, Roh Kudus hadir di sini. Roh Allah yang maha suci, penuhi kasih ilahi. Damai sejahtera Dia beri.
urapi setiap kami Tuhan. Lebih lagi kami katakan datanglah Roh Kudus. Penuhi setiap kami Tuhan. Penuhi setiap umat-Mu yang ada di rumah Tuhan. Mari kita buka kedua tangan kita bersama-sama. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, mari kita buka kedua tangan kita lebih lagi, katakan. Berjanji bagi setiap kami Tuhan. Engkau berjanji memberikan Roh Kudus-Mu bagi setiap kami. Mari Roh Kudus, berikan kami kekuatan yang baru Tuhan. Mari Roh Kudus, jadikan setiap kami. Kami terima Roh Kudus-Mu. Kami terima Roh-Mu yang hidup bagi setiap kami.
Kami bersyukur Bapa, Kau begitu baik dalam kehidupan kami. Kami merasakan ya Tuhan, Engkau Allah yang telah mati, Engkau Tuhan yang bangkit, Engkau Allah Roh Kudus yang sekarang bersama-sama dengan kami, menjadi penghibur kami, menjadi penolong kami. Terima kasih Bapa yang baik, kalau sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Kami mengerti dan kami sadar betul, semuanya hanya karena pertolongan, karena izin Tuhan, karena anugerah Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Malam hari ini kami akan menerima berkat daripada-Mu. Urapi setiap kami Tuhan yang beribadah di rumah-rumah dengan urapan yang baru, buat kami mengerti dan paham betul maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengar isi hati-Mu ya Tuhan. Baharui hati dan pikiran kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap beribadah, kami siap mendengarkan isi hati Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin. Baik, salam bagi kita semua. Pak Ibu yang malam hari ini berada di rumah-rumah, ya, kiranya kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Walaupun Bapak Ibu belakangan ini kita sama-sama mengerti bahwa ada gejolak baru di seluruh dunia, khususnya di negeri India ya. Bahkan muncul varian baru dari COVID-19. Tapi saya percaya kita semua dalam penyertaan Tuhan. Amin. Ya, langsung saja kita buka firman Tuhan. Renungan kita malam hari ini di Matius 22 ayatnya yang ke-37 sampai 39. Matius yang ke-22 ayatnya yang ke-37 sampai dengan 39. Nanti kita mau bahas secara khusus di ayat yang ke-39, tapi kita awali dengan ayatnya yang ke-37. Saya bacakan untuk kita. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. 38, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya baca kembali di ayat yang ke-39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu, yang menarik belakangan ini banyak orang percaya. Banyak orang percaya, bahkan saya rasa hampir 80% orang percaya mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Ya. 80%, karena saya tidak mau bilang 100% Bapak Ibu, karena mungkin ya, saya juga masih belajar untuk mengasihi Tuhan Allah dengan sungguh-sungguh ya. Jadi dalam proses mengasihi Tuhan Allah ya, di masa-masa sekarang ini ada yang terlewatkan, ada yang terlupa. Begitu seriusnya, begitu khususnya kita mengasihi, begitu intensnya kita mengasihi Tuhan Allah, sehingga
kita lupa untuk mengasihi sesama manusia. Di ayat 39 dikatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu, mengasihi manusia menurut ayat ini sama pentingnya dengan mengasihi Tuhan. Jadi mengasihi manusia, mengasihi Tuhan, atau mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia itu harus berjalan bersamaan. Itu dia. Karena ada dua keinginan Tuhan di sana. Di ayat ini, yang pertama keinginan Tuhan, kasihilah sesamamu manusia. Itu dia. Di keinginan Tuhan yang kedua di sana, kita mengasihi diri kita sendiri. Ini perintah Tuhan ya, ini amanat agung Bapak Ibu. Yang pertama kasihlah, kita sudah tahu ya. Dan perintah itu mengandung kebutuhan. Tuhan butuh supaya kita mengasihi sesama manusia. Perintah itu juga mengandung keinginan. Kita tahu kebutuhan bukan berarti keinginan. Tapi keinginan sudah pasti kebutuhan ya. Perintah itu juga mengandung keinginan. Dan yang ketiga, Tuhan mau kita wajib mengasihi sesama manusia. Namun di ayat ini, kalau kita simak bersama-sama Bapak Ibu, yang Tuhan ingin kita lakukan adalah mengasihi sesama manusia daripada mengasihi diri kita sendiri. Dikatakan kasihlah sama manusia seperti dirimu. Kasihi dulu sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Berarti yang lebih penting, kita harus terlebih dahulu mengasihi sesama manusia. Itu dia. Ini yang ingin Tuhan lakukan terlebih dahulu. Ini yang Tuhan ingin kita lakukan terlebih dahulu daripada kita mengasihi diri kita sendiri. Dan yang menariknya saya pelajari dari ayat ini dikatakan Tuhan tidak memberi definisi atau opsi mengenai orang bagaimana yang harus kita kasihi. Ini dia. Jadi Tuhan tidak memberi pilihan sesama manusia. Apakah dia pernah bersalah dengan kita? Tuhan tidak beri kewajiban atau Tuhan tidak beri pilihan yang bagaimana. Semua harus dikasihi. Dan Tuhan tidak memberi opsi mengenai status sosial orang bagaimana harus kita kasihi. Kayakah, miskinkah, tuakah, besarkah, kecilkah, mudakah? Tuhan tidak beri definisi atau opsinya, pilihannya. Artinya semua orang Tuhan ingin kita kasihi. Dan Tuhan di ayat ini tidak memberi waktu atau durasi seberapa lama kita harus mengasihi sesama Bapak Ibu. Ini dia. Ya, seringkali di masa-masa sekarang ini kita mengasihi Tuhan pun terbatas. Kalau kita mengasihi Tuhan terbatas, saya percaya kita mengasihi sesama kita pun pasti terbatas. Sedangkan ayat ini berkata, atau ayat ini mengartikan Tuhan tidak memberi durasi. Setiap saat sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri, demikianlah seharusnya kita mengasihi sesama kita Bapak Ibu. Ini maksudnya di hukum yang kedua ini.
amanat agung yang kedua ini. Ya, di masa-masa kenaikan Tuhan Yesus kedua kali Dia mengutus Roh-Nya yang kudus agar kita memiliki karakter, kita memiliki buah roh, mengasihi sesama kita, mengasihi sesama Tuhan. Oke lah, setiap minggu kita lakukan. Tetapi pulang dari gereja, apakah kita mengasihi sesama manusia? Gak usah jauh-jauh, Bapak Ibu, keluarga kita, teman-teman kita. Jadi tidak ada durasi tertentu yang Tuhan libatkan dalam ayat ini untuk kita mengasihi sesama manusia. Ya, menariknya lagi, di ayat ini yang saya pelajari, kata kasihilah sesamamu manusia itu diambil dari bahasa aslinya yang berarti agapao, agape. Kalau yang pertama kasihilah Tuhan Allahmu itu dari kata agapao, yang kedua kasihilah sesama manusia itu juga dari kata agapao. Artinya kasih yang tidak menuntut balas, kasih yang tulus, kasih yang murni, kasih yang berintegritas. Ini dia. Jadi jelas ya, ayat ini mengajak kita untuk mengasihi sesama manusia terlebih dahulu sebelum kita mengasihi diri kita sendiri. Kedua, ayat ini mengajarkan kita untuk kita mengasihi sesama manusia tidak memiliki durasi, artinya selama waktu yang disediakan Tuhan. Dan ayat ini berkata, kita mengasihi sesama manusia tanpa definisi atau opsi yang lain. Artinya ke semua orang. Nah, bagaimana caranya kita mengasihi sesama manusia? Bapak Ibu, mari kita buka di dalam Matius yang kelima, ayatnya yang ke-44. Mari buka ayatnya. Saya baca untuk kita. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini dia yang tadi. Nah, di sini juga Bapak Ibu saya pelajari kata kasihilah musuhmu. Kata kasihilah di sini diambil dari kata agapao, bahasa Yunaninya, agape. Kasih yang tidak menuntut balas. Memang secara daging tidak mungkin kita bisa mengasihi orang yang telah menyakiti diri kita, apalagi teramat sangat, sehingga membuat kita kadang-kadang mau terpuruk. Saya pernah mengalami. Bagaimana mungkin? Bapak Ibu, caranya dengan kekuatan dari Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu mengasihi musuh. Kita mungkin mampu mengasihi orang tua kita, kita mungkin mampu mengasihi teman-teman kita, sepelayanan kita, siapapun dia, tetapi musuh jangan cerita. Apalagi di saat seperti ini, pandemi di mana-mana. Kalau bisa kita doakan musuh kita cepat mati. Kena corona lah kau, mampuslah kau. Oh, haleluya. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bukan cuma disuruh mengasihi, kita diperintahkan untuk berdoa. Berdoalah, ada lah di sana, ada perintah di sana. Bagi mereka yang menganiaya kamu. Luar biasa. Ini cara pertama Bapak Ibu, mengasihi sesama manusia. Nah, cara yang kedua dikatakan jangan menghakimi. Matius, kita buka ayatnya di dalam Roma 14 ayat yang ke-13. Roma 14 ayatnya yang ke-13. Saya baca untuk kita. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh dan tersandung. Ada perintah di sana. Janganlah.
Jangan menghakimi Bapak Ibu. Hari-hari ini karena begitu sulitnya situasi, orang dengan gampang saja menuduh orang lain. Karena begitu sulitnya situasi, orang gampang saja memarahi orang lain. Begitu sulitnya situasi, orang gampang saja menganiaya dengan kata-katanya, atau bahasa kerennya membuli orang lain dengan mulutnya sendiri. Mungkin dengan kontak fisik tidak ya, karena sekarang kan zamannya canggih. Kalau ada kekerasan sedikit dengan cara fisik, langsung divideokan, viral, kemudian dijemput paksa oleh pihak yang berwajib. Tapi zaman sekarang Bapak Ibu, orang tidak berbuat seperti itu. Membuli orang lain, menghakimi orang lain dengan tulisan-tulisannya, dengan kata-katanya. Ayat ini berkata, janganlah kita saling menghakimi lagi. Selama ini kita udah menghakimi, jangan kita menghakimi lagi katanya. Tapi lebih baik kita menganut pandangan ini, jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Dikasihi Bapak Ibu, bukan dihakimi. Diajak, dituntun, diayomi, begitu dia. Ini malah kita hakimi. Apa kita ini? Siapa kita ini? Dari mana kita ini? Harusnya begitu pertanyaan yang timbul dalam hati kita. Amin? Iya. Itu dia. Cara yang kedua. Nah, cara yang ketiga, bagaimana kita mengasihi sesama manusia? Dikatakan di sana mengampuni. Kita buka ayatnya Matius 6, ayatnya yang ke-14, 15. Matius 6, ayatnya yang ke-14, 15. Saya baca untuk kita, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Ini ayatnya sudah sering kita baca, dan saya rasa kita semua sudah mengerti. Mengampuni. Seperti tadi, kalau kita diperlakukan tidak baik oleh orang lain, kita bukan saja disuruh mengasihi dengan cara mengampuni, tapi terlebih lagi kita harus mendoakan orang itu Bapak Ibu. Jadi mari, selama ini kita telah mengasihi Tuhan, selama ini kita telah menggebu-gebu melayani Tuhan, selama ini kita telah berdoa, beribadah, memberi kepada Tuhan, Bapak Ibu tidak cukup. Amanat ada dua, bukan satu. Kita harus mengasihi sesama. Jangan lupakan ini. Karena sia-sia ibadah kita kalau kita hanya melakukan satu bagian saja. Kita harus melakukan keduanya. Itu dia. Nah, cara yang terakhir, bagaimana kita harus mengasihi sesama kita manusia, yaitu dengan cara memberi. Kita buka ayatnya di 2 Korintus 9. 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7, saya baca untuk kita. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberikan dengan sukacita. Memberi Bapak Ibu, ya. Kalau ada kawan yang sakit, teman sepelayanan yang sakit, alumni kita yang sakit, mari coba praktekkan amanat agung yang kedua ini. Kita memberi, kita mengasihi. Kalau selama ini gereja menuntut kita ya untuk memberi, mari di luar juga kita praktekkan. Kita lakukan, memberi. Kalau ada yang meninggal, kemalangan, mari bangkitkan jiwa sosial kita. Beri. Karena ada satu hal yang saya pahami Bapak Ibu, tidak ada orang yang jatuh miskin karena memberi. Belum pernah itu.
sampai jatuh miskin, melarat, dan lain sebagainya karena memberi. Dan memberi harus dengan kerelaan. Jangan bersungut-sungut atau setelah diberi diceritakan Bapak Ibu kemana-mana. Wah, udahlah yang diberi, maaf ya, bukan banyak kali ceritanya kemana-mana, atau dia sudah merasa hebat karena memberi. Jangan. Jadi itu Bapak Ibu ya, demikian firman Tuhan yang bisa saya bagikan di ibadah FA kita malam hari ini. Kiranya semua kita boleh diberkati dan kita mau mengasihi sesama kita, terlebih setelah kita mengasihi Tuhan. Kita tutup ibadah kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan bagi kami, memampukan kami untuk mengasihi Tuhan Allah selama ini. Bapa yang baik, kami juga berdoa, ajar kami, berikan kami hati yang mau lebih lagi mengasihi sesama kami, karena kami tahu Tuhan turun ke dunia untuk mengasihi kami. Bagi kami ya Tuhan, kami harus lebih mengasihi sesama kami setelah kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati umat-Mu yang beribadah di rumah-rumah, keluarga demi keluarga Tuhan. Berkati suami mengasihi istri, istri tunduk pada suami, anak-anak taat pada orang tua. Berkati ya Tuhan pelayanan pekerjaan hamba-hamba-Mu, umat-Mu ya Tuhan. Buat beruntung, buat berhasil, angkat menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Terima kasih Bapa, kami berdoa ya Tuhan bagi bangsa kami, bagi negeri kami Indonesia. Selamatkan negeri kami Tuhan, selamatkan bangsa kami. Kami bersyafaat Tuhan untuk pemimpin-pemimpin negeri kami. Ya Aba, ya Bapa, Engkau memberi hati yang jujur, hikmat marifat, agar mereka boleh ya Tuhan melaksanakan roda pemerintahan sejujur-jujurnya, seadil-adilnya, sehingga negeri ini dibawa kepada keadilan dan damai sejahtera daripada-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi hamba-hamba-Mu ya Tuhan di keluarga besar Medan Plaza, Bapak Bambang Yonan, Gembala kami Edi Prayetno, teristimewa Gembala kami di tempat ini Bapak Anton Samsi Purba. Ya Aba, ya Bapak, lindungi ya Tuhan keluarga besar mereka, damai sejahtera meliputi keluarga mereka Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar Tuhan kami mau berpisah dalam acara ibadah sharing FA ini Tuhan. Namun sebelum kami berpisah, kami siap menerima berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu kekasih-kekasih hatinya Tuhan yang beribadah di rumah-rumah, angkat tanganmu, arahkan wajahmu ke surga. Terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang yang sempurna oleh anaknya Yesus Kristus, dan penghiburan yang manis oleh kuat kuasa Roh Kudus. Itulah yang menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai untuk kedua kalinya. Kita yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus berkati.